Saudaraku Siman rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas dan mungkin tidak akan pernah bosan bahasan seperti ini tentang masalah keutamaan hari Jumat. Jumat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan kita akan coba mendengarkan bagaimana dalil-dalil menjelaskan tentang keutamaan hari ini supaya kita memposisikan diri kita dalam hal memuliakan hari ini dan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Yang pertama, dalam keutamaan hari Jumat sendiri, Allah Azza wa Jal telah menamakan surah khusus dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Jum'ah. Dan di dalam surah ini, surah nomor 62 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalamnya agar kita melakukan perintah ibadah solat Jumat seperti sekarang. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan salat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au artinya segera dengan meninggalkan semua aktivitas termasuk transaksi jual beli dan perbanyaklah ya. Dan itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi SAW cukup banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Kata Nabi SAW, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi dakhalal jannah, dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga sehingga diturunkan di muka bumi ini. Di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi SAW, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairin min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak akan pernah ada hari di mana matahari terbit ataupun terbenam padanya lebih baik daripada hari Jumat. Hadanallahu lahu, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam agar memiliki hari Jumat ini. Wa dhallan nasu anhu, sementara orang-orang semua tersesat dari itu. Fannasu lana fihi taba', fannasu lana fihi taba'. Orang-orang hanya ikut-ikut saja dengan kita. Artinya, kalau ada orang melakukan satu perbuatan di hari Jumat ini atau memuliakan hari Jumat, maka mereka hanya ikut dengan kaum muslimin. Walil Yahud yaumus sabt, orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tah. Ketahuilah di hari Jumat itu ada waktu, tidak ada seorang muslim pun yang meminta sesuatu hajat kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di dalam riwayat yang lain, riwayat yang sangat mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata, "Uridatil Jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah ditawarkan Jumat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihissalam fi kaffatin atau fi kaffihi kal mir'atil bayda. Jibril alaihissalam atau Jibril ya disebutkan dalam riwayat ini membawa Jumat itu di telapak tangannya ibaratnya seperti kaca putih bersih. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, di tengah-tengah cermin itu ada titik berwarna hitam. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ma hadhihi ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah ya'riduha alaika rabbuk. Ini adalah hari Jumat di mana Tuhanmu menawarkannya kepadamu. Litakuna laka 'idan, agar hari itu menjadi hari raya untukmu, wa liqaumika min ba'dik, dan juga untuk kaummu setelah engkau meninggal. Walakum fiha khair, di hari Jumat itu Allah siapkan banyak sekali kebaikan untuk kalian. Wa takunu antal awwal, engkaulah orang pertama yang ditawarkan. Wa takunul yahuda wan nasara min ba'dik, kalau sampai kau tolak maka baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa fiha sa'atun la yadu ahadun rabbahu fiha khairun huwa lahu qusim illa a'tahu.
Dan di waktu itu, di hari Jumat, ada waktu tidak ada seseorang pun yang berdoa kepada Tuhannya kebaikan yang memang bagian daripada yang harus dia terima, kecuali akan diberikan. Au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'zama minhu. Atau dia berlindung dari keburukan, ya, maka Allah akan menyelamatkan dia dari keburukan yang lebih besar daripada apa yang dia berlindung darinya. Wa nahnu nad'uuhu fil akhirati yaumal mazid. Dan ketahuilah kami para malaikat menyebutkan hari Jumat atau memanggil hari Jumat di hari kiamat nanti sebagai hari tambahan. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan sahih. Di hari Jumat ini, selain tadi keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan beberapa riwayatnya, walaupun cukup banyak keutamaan dalam Jumat ini, ada amal-amal yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah sholat Jumat itu sendiri sebagaimana sekarang kita lakukan. Beranjak daripada firman Allah SWT tadi, ya, yang kita bacakan surah Jumat, surah 62 ayat 9, dan juga hadis Nabi SAW yang cukup banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu'a, siapa yang berudu dan membaguskan wudunya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat, kemudian dia menghadiri Jumat dan dia mendengarkan serta serius mendengarkan dengan baik khutbah, ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra, diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Artinya hanya dengan menghadiri Jumat, beruduk dengan sempurna, mendengarkan khutbah mungkin sekitar setengah jam atau lebih, maka sudah cukup untuk membersihkan dosa kita 10 hari. Jumat ini ke Jumat depan ditambah 3 hari selanjutnya. Juga dalam sholat Jumat ini atau dalam pelaksanaan Jumat ini khusus bagi laki-laki umumnya, walaupun bagi perempuan sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, tapi bukan anjuran. Tapi bagi laki-laki hukumnya wajib. Dianjurkan pada saat menghadiri Jumat untuk bersih-bersih, dan ini bagian daripada anjuran syariat. Mandi, menggunakan parfum, minyak wangi, menggunakan baju yang terbaik, menyisir rambut dengan rapi. Beranjak daripada hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasa'i, di mana baginda Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra. Artinya tidak ada seseorang pun laki-laki yang mandi di hari Jumat kemudian dia membersihkan atau bersuci semampunya, artinya dia tambah apa yang bisa dia bersihkan dibandingkan mandi-mandi di hari biasanya, dan juga dia menggunakan minyak semampunya, bisa bermakna minyak untuk menyisir rambutnya, atau ada minyak yang dia gosok di badannya, dan juga dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dan tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah diperintahkan baginya, sebagian ulama mengatakan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan kalau imam sudah berkhutbah atau berbicara, kecuali pasti akan diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat setelahnya. Juga dalam hadis yang lain, perintah tentang untuk bersih-bersih, ya, wangi di hari Jumat adalah sabda Nabi SAW, man iktasala yawmal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, wa massa min tib in kana indahu, lalu dia pakai parfum kalau dia memilikinya, wa labisa min ahsana thiyabihi, dan dia menggunakan baju terbaiknya, thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid, kemudian dia keluar lalu kemudian dia datang ke masjid, fayarka ma bada lahu, kemudian dia salat yang dia mampu, walam yu'zi ahadan, dia tidak mengganggu siapapun, thumma ansata hatta yusalli, kemudian dia dengarkan baik-baik khutbah sampai dia salat, kana kaffaratun lima baina wa bainal jum'atil ukhra, dipastikan akan membersihkan dosanya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan juga dihasankan oleh para ulama. Selain bersih-bersih juga dianjurkan kalau hadir Jumat adalah bersegera datang. Bersegera datang. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man gassala yawmal jum'ati waqtasal. Siapa yang mencuci rambutnya dengan bersih di hari Jumat dan membasuh seluruh tubuhnya. Maknanya mandi di sini. Wa bakkara wabtakar, dan dia segera datang lebih awal. Wa masya walam yarkab,
dan dia jalan kaki tanpa menggunakan kendaraan, wadana minal imam, dan dia mendekat selama ada tempat yang dekat dengan imam, fastama'a walam yalghu, lalu dia fokus mendengarkan apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya, dalam riwayat lain memindahkan kerikil adalah hal yang sia-sia. Kalau kita sekarang mungkin bermain handphone atau melakukan aktivitas yang lain pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah. Ini luar biasa keutamaannya. Maka Allah akan catatkan baginya setiap langkah kakinya itu amal 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala setahun itu didapatkan seluruhnya 365 hari sholat malam dan seluruhnya puasa. 360 hari puasa. Ini luar biasa. Saya ulangi, barang siapa yang mandi hari Jumat sebaik mungkin. Gassala, sebagian ulama mengatakan mencuci rambutnya dengan bersih. Kalau kita sekarang pakai sampo sesegar mungkin. Waqtasal, membasuh seluruh tubuhnya. Wabakkara wabtakar, dan dia segera datang. Wa masya walam yarkab, dia jalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Wadana minal imam, dan dia mendekat dari imam. Artinya dia berusaha di saf-saf awal. Fastama'a, lalu dia mendengarkan dengan baik. Walam yalgu, tidak melakukan hal sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Dia akan dapat setiap langkah kakinya amal 1 tahun. Artinya kalau kita melangkah 10 langkah saja ke masjid, menandakan kita memiliki 10 tahun amal, full semuanya sholat malam dan juga puasanya. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis yang lain diriwayatkan Ahmad juga dengan sanad sahih. Kata baginda Nabi SAW, man gassal waqtasal wadana wabtakar waqtaraba wastama' kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wasiyamuha. Barang siapa yang mandi sebersih-bersihnya, gassala membersihkan kepalanya, waqtasal seluruh tubuhnya. Kemudian dia mendekat. Kalau selama masih ada saf yang masih kosong, dia mendekat. Ya. Ini bukan berarti maknanya orang kalau di belakang lalu tidak mendapatkan, tidak. Artinya ada anjuran untuk datang lebih cepat. Wabtakar, kemudian dia lebih awal datang, kemudian dia mendekat dengan imam tadi. Wadana wabtakar, ini wadana wabtakar waqtarab, ya. Ini mirip sedikit semua maknanya, mendekat, ya, datang cepat dan mendekat. Muwastama', kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan, tidak tidur, tidak sibuk dengan yang lain, maka dia akan mendapatkan setiap langkahnya yang dia melangkah ke masjid amal 1 tahun termasuk puasanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang sangat masyhur, man iktasala yaumal jum'ati ghusl janabah, barang siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi atau seperti mandi junub. Ada pendapat sebagian ulama, bagi yang sudah berumah tangga mereka mandi junub, niatkan menggabungkan mandi Jumat sama mandi junubnya. Ada juga yang mengatakan dia mandi seperti mandi junub. Mandi junub dia harus membersihkan seluruh anggota tubuhnya. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. Kemudian dia datang di awal waktu lebih cepat dari orang-orang, maka seperti dia bersedekah dengan seekor unta. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Siapa yang datang di waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرن. Dan siapa yang datang di waktu yang ketiga seperti dia menyumbang atau bersedekah dengan seekor domba yang sudah bertanduk. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. Dan siapa yang datang di waktu yang keempat seperti dia berkurban dengan seekor ayam. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. Dan siapa yang datang di waktu yang kelima maka seperti dia bersedekah dengan sebutir telur. Faida kharajal imamu hadaratil malaikut istami'una dzikir. Dan kalau imam sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah tersebut. Ulama berselisih pendapat tentang masalah waktu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Cukup panjang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dari subuh sampai Jumat dia tidak keluar dari masjid, sehingga dia dapat awal waktu sudah dipastikan. Tapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah Allah merahasiakan ini supaya memang orang berusaha datang lebih cepat. Dan Allah lebih tahu kapan waktu yang paling tepat dicatatkan bagi dia bersedekah dengan seekor unta, kapan sapi, kapan domba, kapan ayam dan kapan telur. Intinya selama dia datang sebelum khatibnya di atas mimbar, maka dia masih ada peluang mendapatkan hal ini. Di dalam hadis yang lain
Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ah," kalau masuk hari Jumat, waqafatil malaikatu ala babil masjid, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, berdiri di pintu-pintu masjid. Yaktubuna al-awwala fal-awwal, malaikat pun mencatat orang satu demi satu yang datang ke masjid, yang pertama-tama datang. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badana, orang yang paling awal-awal datang, maka dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Thumma kalladhi yahdi baqara, yang datang setelahnya maka seperti dia bersedekah dengan seekor sapi. Thumma kabshan, kemudian domba bertanduk. Thumma dajajah, atau domba jantan tadi. Thumma dajajah, kemudian ayam. Thumma bayda, kemudian telur. Fa idza kharaja al-imamu tawaw suhufahum yastami'una adz-dzikr. Kalau seandainya imam sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku catatan itu, enggak dicatat lagi bagi orang yang datang setelah imam naik di atas mimbar. Maksudnya keutamaan tadi, seperti sedekah unta, sapi, kambing ataupun ayam dan telur kalau imam sudah di atas mimbar. Walaupun sah solat dia kalau dia datang setelah imam berkhutbah ataupun pada saat didapatkan solat, tapi keutamaan sedekah seperti ini sudah tidak didapatkan lagi, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di antara yang dianjurkan sekali untuk seseorang lakukan di hari Jumat adalah berdoa. Sebagaimana sabda Nabi SAW atau perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW zakara yaumal Jum'ah. Satu hari pernah Nabi SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqal, lalu beliau bersabda, fiha sa'atu la yuwafiqu abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa ata'u iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan di hari Jumat ada waktu tidak ada seorang mukmin, seorang hamba muslim berdoa dan dia berdiri mengerjakan solat. Artinya di hari itu dia mengerjakan solat, maka dan dia minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan kepadanya, dan Nabi SAW memberikan isyarat, memberikan gambaran sedikitnya waktu itu. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, yaumul jumati 12 sa'ah. Jumat itu 12 waktu. Ulama mengatakan dari subuh sampai maghrib. La yujad fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa ata'u iyyahu. Dan tidak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali akan diberikan oleh Allah. Faltamisuha akhiru sa'atin ba'da salatil asr. Dan lebih fokus lagi mencarinya selepas salat asar. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini bisa difahami waktu mustajab itu dari mulai subuh sampai terbenam matahari. Tetapi penekanan agar setiap muslim yang tidak sempat berdoa dari subuh sampai menjelang asar, maka jangan luput selepas asar itu. Hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, iltamisus sa'ata allati turji fi yaumil jum'ah ba'da salatil asr ila ghaibubati syams. Kejarlah, jangan sampai luput waktu yang diharapkan diijabah oleh Allah di hari Jumat selepas solat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian anjuran yang lain, saudaraku seiman, adalah bagaimana selain berdoa kita membaca surah Al-Kahfi. Sesuai dengan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata baginda Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menerangi dia dengan cahaya antara dia dengan Jumat setelahnya, atau antara dua Jumat. Di dalam riwayat lain dijelaskan tentang malam Jumatnya, tapi keduanya ulama mengatakan boleh malam Jumatnya karena sudah masuk hari Jumat, dihitung kalau malam Jumat dibaca. Misalnya seseorang baca di sholat malam jadi malam Jumat, atau dia baca di hari Jumat paginya atau sepanjang Jumat juga masuk dalam masalah ini. Adalah sabda Nabi SAW riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah adha'a lahu minal nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian selanjutnya selain daripada itu adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini adalah amal yang mulia sekali sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah.
Ketahuilah hari yang paling baik yang kalian lewatin adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan pada hari itu dia diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan di hari itu juga ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan hari itu juga semua wafatnya makhluk. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Oleh karena itu perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian baca akan dihantarkan kepadaku. Qalu wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ay balaita. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya salawat kami diantarkan kepada anda sementara anda sudah menjadi tanah? Ya, karena pemahaman para sahabat, orang yang mati maka tubuhnya akan hancur dimakan oleh tanah. Maka kata Nabi SAW, faqal inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad kami, maksudnya para nabi-nabi. Dan dari hadis ini juga difahami kalau nabi-nabi tidak hancur jasad mereka sebagaimana manusia biasa. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan dan melalaikan Jumat. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Karena kebanyakan para khatib kita menyampaikan tentang keutamaan Jumat tapi tidak menutup dengan poin seperti ini. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Kalau cuma dibacakan keutamaannya saja, maka seakan-akan dia hanya dianjurkan untuk dilakukan. Dan tidak ada hukuman bagi yang tidak melakukannya kalau tidak ada uzur. Dan ini harus dijelaskan. Padahal sebenarnya ada ancaman yang sangat tegas. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat tegas. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk mengimami solat, maksudnya menggantikan beliau SAW, karena beliau selalu jadi imam di masjidnya semasa hidup beliau. Thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Kemudian aku keluar dan membakar rumah setiap laki-laki yang sengaja tidak hadir Jumat. Riwayat ini mirip dengan masalah sholat 5 waktu juga ya. Ada juga sholat 5 waktu tentang Nabi SAW berharap begitu digantikan menjadi imam. Kemudian beliau pun membakar rumah orang-orang atau laki-laki yang sengaja tidak pergi ke masjid yang tidak ada uzurnya. Maka ini ancaman yang sangat tegas. Setiap kali ada ancaman seperti ini, laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, berarti menandakan perbuatan itu adalah dosa besar. Meninggalkan Jumat adalah dosa besar walaupun dia ganti dengan duhur, kecuali dia punya uzur, dan uzur ini masuk dalamnya adalah musafir, orang sakit ya, wanita, anak kecil yang belum balik, ini adalah uzur ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Harus orang-orang yang biasa meninggalkan Jumat itu berhenti. Mereka harus segera taubat dan mengerjakan Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau kalau tidak Allah akan tutup hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin, dan setelah itu mereka akan termasuk orang-orang lalai. Tidak akan pernah dia termotivasi untuk mengerjakan ibadah lain kalau Jumat dia bengkalaikan. Makna lainnya adalah kalau seseorang fokus pada Jumatnya dan dia perbaikin semaksimal mungkin, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ibadah-ibadah lain yang dia kerjakan. Di dalam riwayat yang lain juga, kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba Allah ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat 3 kali dengan kelalaian, bukan ada uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan dihasan sahihkan oleh Syekh Albani, ini tentang masalah lebih tegas dalam realita kehidupan adalah dipatok orang itu adalah orang munafik. Kata Nabi SAW, man tarakal jum'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Siapa yang tinggalkan Jumat 3 kali tanpa ada uzur, maka pastikan dia adalah orang munafik. Dan hadis yang terakhir mirip dengan itu, diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, berbunyi kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 Jumat berturut-turut atau 3 Jumat tanpa ada uzur, maka pasti dicatat dia termasuk orang munafik. Dan cukup banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah ini.